Kalau di tempat saya Pak, orang lain mau berkembang pasti nggak mungkin dong Pak, nggak berkembang. Di mana-mana pasti akan bangun apartemen lagi. Iya, Tapi yang namanya kayak tempat saya persis dengan stasiun nggak akan ada. nggak ada. Ya selama-lamanya. Nah stasiun itu Pak, Bapak coba tolong cari, ada nggak stasiun yang makin lama makin sepi? Nggak ada. Stasiun makin lama makin ramai. Iya. Jadi kalau saya attach dengan stasiun, selama stasiunnya ada di situ, selama itu ramai terus. Jakarta itu kedepannya akan dibuat sistem transportasi berbasis rel, terintegrasi terhadap seluruh wilayah. Ini adalah program pemerintah untuk bagaimana bisa mengurangi kemacetan yang sudah terlalu parah. Bagaimana suksesnya transportasi massal ini sangat bergantung daripada budaya masyarakat sendiri. Kita ini sebenarnya boleh dibilang saat ini satu-satunya lah, atau yang pertama yang punya akses tuh 3, Mbak. Biasa properti itu punya akses umumnya 1 lah. Masa kalau nggak punya akses ya jangan properti gitu ya. Jalan raya utama gitu. Walaupun dia ada dikelilingi oleh jalan, tetap aja aksesnya 1. Orang bilang wah aksesnya 2 gitu ya. Sebenarnya sih itu 1 ya, jalan doang gitu ya. Nah kalau saya aksesnya itu ada 3 Pak. Mungkin saya boleh dibantu untuk mencari ada nggak yang punya akses 3. 3 bukan 1 jalan, 1 proyek dikelilingi di hook 3 gitu, enggak ya. Iya. Masuk dari sini, masuk dari sini, masuk ini, bukan gitu. Iya. Cukup lama kita istirahat dari kegiatan syuting dan ini syuting pertama kalinya kita bertemu pada proyek yang sangat luar biasa dan sangat menarik perhatian Medlook untuk datang ke sini dan bertemu langsung dengan Bapak Bambang Sumargono, Presiden Direktur dari Urban Jakarta Propertindo. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Ini Pak, saya dari tadi udah datang sini tuh udah ngeliat lokasinya, saya udah lihat ada stasiun di situ Pak. Alasan Pak Bambang memilih lokasi proyek itu di sini tuh apa ya Pak? Jadi begini, Jakarta itu kedepannya akan dibuat sistem transportasi berbasis rel, terintegrasi terhadap seluruh wilayah. Ini adalah program pemerintah untuk bagaimana bisa mengurangi kemacetan yang sudah terlalu parah. Kalau kita lihat di beberapa pemberitaan kan mengatakan 100 triliun terbuang setahun. Waduh, saya juga nggak habis pikir. 100 triliun? 100 triliun ya, besar sekali ya. Gitu. Nah, artinya secara ekonomi pun ini sangat memberatkan sekali pemerintahan, khususnya di ibu kota. Jadi mau nggak mau sudah waktunya lah, karena negara-negara seperti Taiwan aja, ya Thailand, gitu ya, ya nggak usah Hong Kong dan lain-lain, itu aja sudah menerapkan transportasi massal. Bagaimana suksesnya transportasi massal ini sangat bergantung daripada budaya masyarakat sendiri. Kalau semua mau naik mobil, ya kapan orang naik kereta? Iya. Ya. Oleh karena itu pemerintah sedang menata regulasi-regulasi yang terkait. Nah, mereka itu sekarang sedang mengatur tentang parkir, tentang tol, tentang IRP dalam pembatasan kendaraan. Sekarang Jakarta ini parkir sudah sangat murah, Pak. Kalau kita lihat 5.000 sejam. Kalau saya baca di beberapa berita kan pemerintah akan menaikkan parkir dengan tarif tertinggi. Tarif tertinggi belum tahu berapa. Tapi kalau sebelum tarif tertinggi nggak mungkin 5.000 lagi, Pak. Bisa 10.000, bisa 20.000, bahkan mungkin bisa 50.000 sama dengan Singapura atau Malaysia, kira-kira 40.000. Nah, kalau sudah segitu saya pikir orang bawa mobil mikir. Nah, oleh karena itulah kenapa lokasi Bekasi ini lokasi yang sangat tepat untuk kita bangun mixed use. Yang kedua, di sini merupakan daerah terpadat, Pak. Di sini nih penduduknya per kilometer persegi itu kurang lebih sekitar 17.000. Terpadat. Jakarta aja sekitar 16.400 sampai 1.400, Bekasi sekitar 16.000 ya. Karena ini benar-benar perbatasan Jakarta Timur dengan Bekasi Barat. Jadi antara DKI dengan Bekasi, padat sekali, sehingga mempunyai captive market yang sangat bagus. Lokasi kita di sini nih adalah persis persimpangan antara tol dengan jalan raya, yang mana kita punya akses langsung begitu keluar dari tol, Bapak nggak usah belok kiri kanan, lurus saja langsung masuk ke basement kita. Selain kita mendapatkan private access, ini juga exposure-nya sangat tinggi, karena tol ini adalah pintu masuk dari arah luar Jakarta, dari Pulau Jawa, di luar Jakarta itu masuknya semua sebagian besar 90% dari sini. Padat sekali, jadi exposure-nya juga cukup bagus. Kita ini sebenarnya boleh dibilang saat ini satu-satunya lah, atau yang pertama yang punya akses tuh
3, Mbak. Biasa properti itu punya akses umumnya 1 lah. Masa kalau nggak punya akses ya jangan properti gitu ya. Jalan raya utama gitu. Walaupun dia ada dikelilingi oleh jalan, tetap aja aksesnya 1. Orang bilang wah aksesnya 2 gitu ya. Sebenarnya sih itu 1 ya, jalan doang gitu ya. Nah kalau saya aksesnya itu ada 3, Pak. Mungkin saya boleh dibantu untuk mencari ada nggak yang punya akses 3. 3 bukan 1 jalan, 1 proyek dikelilingi di hook 3 gitu, enggak ya. Yeah. Masuk dari sini, masuk dari sini, masuk ini, bukan gitu. Yeah. Tetapi 3 itu begini, Pak. 1 jalan utama, itu Jalan Raya Caman, Boulevard. Kita ini Boulevard, Pak, jalan raya besar. Nah, yang kedua adalah kita akses dari tol. Begitu Bapak keluar tol, bayar, nggak lama Bapak nggak usah belok kiri kanan, langsung masuk ke tempat kita. Yeah. Jadi aksesnya langsung dari tol. Waduh, kalau punya properti langsung akses dari tol cuma 100 meter, saya pikir mau di mana cari, Pak. Kalau tahun belakangan, 5 tahun belakangan ini kan campaign yang cukup digemari oleh kalangan masyarakat pembeli properti ini adalah akses dekat pintu tol gitu kan, Pak. Betul. Padahal sebenarnya menuju ke perumahan itu bisa 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, tapi dekat pintu tol gitu. Itu aja sudah merupakan daya tarik. Apalagi ini cuma 100-200 meter. Bapak begitu keluar bayar tap tol, nggak usah belok kiri kanan, cuman ya mungkin 200 meter lah langsung bus masuk ke basement. Itu yang kedua. Tadi saya udah lihat jalannya, Pak. Udah ya? Udah ada jalannya. Udah ada. Sekarang jalannya kita masih pakai untuk pembangunan konstruksi daripada stasiunnya, Pak ya, Iya. dan jembatannya. Nah ini nanti akan kita pakai untuk masuk ke proyek kita. Itu yang kedua, Pak, luar biasanya kita. Nah yang ketiga adalah ya blessing lah, kita punya stasiun yang bisa langsung nempel dengan gedung. Langsung nempel? Nempel dengan mall kita. Jadi begitu Bapak keluar, langsung dapat mall. Cuman istilahnya orang bilang selangkah, ya benar-benar selangkah. Jadi kalau ini perbatasan ini jembatannya LRT, Bapak selangkah aja udah langsung masuk kawasan mall kita. Selangkah, benar-benar selangkah. Jadi itu mungkin yang dibilang 0 meter tuh ditulis 0 meter. Kalau orang lain mungkin 0 kilometer ya. Saya 0 meter. Kalau 0 kilometer itu bisa 700. 999. 999, masih 0 kilometer gitu kan. 0 kilometer ya 700, 600, 400, 200, 300, 100. Kalau saya selangkah. Jadi sebenarnya 0 meter. Wah, luar biasa. Nah, itulah kelebihan daripada lokasi ini. Jadi ini mengingatkan saya sama ya di luar negeri ya, Pak ya. Begitu MRT integrated sama bangunan mixed-use-nya ya. Ini mirip sekali ya. Mirip. Apakah ada yang lain, Pak, di Jakarta seperti ini, Pak? Kalau mixed-use belum ada. Belum ada ya? Kalau mall ada. Saya ambil contoh, ya cuman satu-satunya nggak ada lagi. Ya saya pasti nggak usah sebut namanya pun udah tahu. Ya. Di daerah Blok M situ ada satu mall yang dulunya sebelum adanya MRT itu sepi sekali. Ya. Itu mall benar-benar sepi, saya tahu banget. Tapi semenjak adanya MRT dan berhenti pula di situ, itu sekarang menjadi sangat signifikan. Baik okupansinya, harga sewanya, wah itu melejit luar biasa. Itu bisa di googling lah. Saya nggak usah sebut karena cuma satu-satunya, ya pasti tahu lah. Gitu. Jadi teman-teman, Google sendiri itu sudah terbukti terjadi di Jakarta. Adanya akses MRT seperti itu menaikkan menjadi properti jadi seksi. Apalagi di sini yang lebih besar lagi, Pak. Ya, ini mixed use. Boleh lanjut, Pak? Ya, jadi keberadaan mall di sini itu kalau mau dibilang seksi banget. Seksinya kenapa? Saya pernah bawa XX1, lihat lokasi ini. Yang tadinya mereka mau cuman di dalam kurang lebih 900, begitu lihat ini mereka mintanya cukup tinggi. 2.600 sekian. Dan bukan cuma XX1, primer yang akan datang di sini. Jadi itu menunjukkan sebenarnya potensi ini cukup tinggi. Nah, mall kita itu sebenarnya kelebihannya gini. Kalau kita perhatikan di beberapa mall di Jakarta, mall itu selalu sepi kalau weekdays, Pak. Senin sampai dengan Kamis atau Jumat itu mulai rame, Sabtu Minggu dia peak-peaknya, rame-ramenya. Nah, kalau di kita itu enggak. Dari Senin sampai Senin rame terus. Kok bisa? Dari Senin sampai dengan Jumat itu visitor didominasi oleh penumpang LRT naik turun. Sebagai gambaran, kalau kita lihat datanya dari DJKA, risetnya mereka waktu bikin visible study untuk
stasiun ini, itu perhitungan mereka memperkirakan yang naik turun di awal tahun itu 10.000, Pak. 10.000 10.000 sehari. per hari, Pak. Per hari. Itu potensi untuk masuk ke mall berarti. Nah, tinggal berapa persen masuknya? 10% aja udah 1.000. Iya. 2.000, 3.000 nggak tahu. Tapi pasti potensi ada orang yang trafficnya itu 10.000 di situ. Bandingkan di mall mana yang ada kayak gitu. Kalau Sabtu Minggu, di wilayah kita nih kan saya katakan tadi, Pak, penduduknya per kilometer persegi itu 17.000. Jadi kalau biasanya radius normal untuk mall itu 1,5 sampai 2 kilo, itu naturally mereka akan datang. Nah makanya kalau di Jakarta itu kenapa ada moratorium, 1 kilo bisa 3-4 mall. Nah kalau di sini dalam 2 kilo nggak ada mall, Pak. 2 kilo nggak ada mall? Nggak ada mall, Pak. Satu-satunya, Pak? Satu-satunya radius 2 kilo. Dengan populasi yang cukup padat sekali? 34.000. 34.000? 34.000. Berarti kalau digabung sama MRT ada 44.000 potensi. Belum lagi dari akses tol. Akses tol? Ini kan tol terpadat, Pak. Iya, iya. Tol betul. terpadat. Makanya tadi saya katakan penyumbang kemacetan itu 38% dari koridor timur. Apalagi sekarang adanya tol Cipali ya langsung ke Surabaya itu ya. Sehingga kan orang keluar masuk lewat sini semua. Jadi padat sekali. Nah, kalau jam-jam kerja yang mau ke sana khususnya ke Bekasi ya, itu mereka nggak akan bisa keluar Bekasi Barat karena pengaturan ganjil genap. Nah, jadi yang tidak umpamanya kalau yang terkena ganjil genap, dia akan buangnya ke sini. Dia akan keluarnya ke sini. Jadi sodetan itu menjadi satu potensi untuk traffic kita juga, Pak. Kami akan menghadirkan satu fasilitas untuk city check-in. Wow, apa tuh, Pak? City check-in? Bandara, airport? Iya, jadi city check-in bukan dengan web check-in ya. Iya. City check-in, jadi luggage drop. Jadi Bapak bisa check-in di sini, taruh barang di sini, nanti akan logistik oleh KAI dibawa ke sana, ke bandara. Jadi dari sini kita kasih tiket kereta, naik dari sini langsung ke bandara. Jadi nggak usah pusing-pusing. Penumpang-penumpang yang tinggalnya di daerah Bekasi Timur, Jakarta Timur, Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan sampai Kerawang. Karena kalau dari Jakarta Timur atau dari sini aja mau ke bandara itu butuh waktu 4 jam, Pak. Jadi kalau Bapak berangkat jam 12, Bapak harus berangkat dari sini jam 8. Oh ya? Karena kan 30 menit sebelumnya, belum lagi macet, belum segala macam. Kurang lebih Bapak buang 4 jam. Tapi dengan adanya city check-in di sini, Bapak dari sini 1 jam. Nggak perlu bawa koper lagi? Nggak usah bawa koper lagi. Nggak macet lagi tinggal naik LRT, MRT, nyambung ke sana, kereta bandara ya? Iya, nggak usah. Dari sini kita ke Duku Atas, Iya. transit, pindah KRL bandara, langsung ke sana. Wow. Mungkin hari ini mungkin masih susah membayangkan, tapi nanti begitu LRT sudah ada dan segala macam, waduh bisa bayangkan nyamannya tinggal di Urban Suites. Mau bioskop ada, mau mall ada, mau naik kereta api ada, nggak usah pusing-pusing bawa mobil kemana-mana, parkir nyaman, ada 4 basement. Saya juga ngelihat ada kereta api cepat nih, Pak. Ini kalau nggak salah lokasinya nggak jauh ya dari sini ya, stasiunnya? Jadi kereta api cepat itu saat ini rutenya adalah Jakarta-Bandung. Iya. Jakarta itu stasiun pemberhentian atau stasiun awal. Nah, kalau kita lihat di mana adanya? Adanya di Cawang. Jadi depan kita persis ini rel daripada kereta api cepat. Dari Bandung dia akan turunnya ke Cawang. Dari Cawang ke sini cuma 2 kali stopan. Stop pertama di GBP, stop kedua di saya. Wow. Jadi kalau orang dari Bandung mau ke Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan city check-in tadi ya udah ngapain dari Jakarta, nggak usah nginep-nginep lah. Iya. Kalau sekarang kan masih nginep kan, orang kalau dari Bandung mau ke bandara kan masih ke Jakarta dulu, nginep dulu gitu kan. Iya. Nggak usah, naik kereta api cepat nantinya turun di Cawang, tinggal naik, paling dari Cawang ke sini cuma 5 menit kok. Naik kereta, turun di sini, city check-in, udah itu langsung nentukin pesawatnya jam berapa, di situ cari SIM, beli tiket langsung di sini, dapat, ya udah tinggal tunggu makan-makan di sini, selesai kira-kira 1,5 jam sebelumnya berangkat. Jadi dapat kita kasih tiket, dapat langsung berangkat, enak dari Bandung, nggak usah pusing-pusing. Bandung sini cuma paling 30 menit, 35 menit. Teman-teman yang di Bandung, 30 menit dari Bandung, boleh pertimbangkan lokasi ini. Ya, kapan lagi 30 menit ke sini santai dulu, ke bandara, nggak usah bawa koper. Apa sih benefitnya gue investasi di sini? Nah, itu, tuh. Betul ya. Kalau kita lihat yang pertama adalah nilai daripada properti yang
berdekatan atau yang berada di daerah stasiun, khususnya LRT, MRT, itu punya nilai yang cukup tinggi dibandingin yang tidak. Yang pertama yang kita harus pahami. Kalau kita lihat dari beberapa riset perbankan atau beberapa konsultan riset gitu ya, itu mereka saat ini saja mengatakan mempunyai nilai 30% lebih dibandingkan yang tidak di daerah TOD. Jadi artinya kalau saya punya harga di yang tidak di TOD 10 juta umpamanya, maka yang di TOD itu 13 juta. Dengan fasilitasnya sama persis. Itu aja udah langsung beda. Nah, yang kedua adalah begini, Pak. Ini bicara tentang apa ya? Volume atau quantity yang mana nggak bisa banyak-banyak, Pak. Jadi kalau saya mau bilang ini limited lah. Limited. Karena gini, TOD atau yang berdekatan dengan stasiun, kita ngomong lebih dekat berdekatan dengan stasiun lah, lebih enak ya. Karena kalau ngomong TOD nanti ininya wawasannya banyak, wacananya banyak tentang TOD. Kita ngomong tentang stasiun kereta api saja. Kalau kita bilang dengan yang mixed use yang bisa dibangun dengan stasiun kereta api, itu sangat sedikit. Kita tuh total mungkin ada 54 titik, tapi nggak semua 54 titik bisa dibangun. Hanya paling sekitar 15-20% doang yang bisa dibangun, 15% aja lah sampai 20%. Nah, artinya apa, Pak? Artinya dari titiknya aja yang bisa dibangun mixed use sudah terbatas. Unit yang di situ pun itu limited banget. Jadi Bapak nggak akan bisa dapat lagi di tempat lain. Jadi nanti ya yang berdekatan. Sekarang kan di senternya, Pak. Nanti begitu habis orang akan bangun, tetap akan naturalnya akan nyari lebih dekat. Karena gini, Pak. Orang Indonesia nih, saya mungkin Bapak juga, kita semua nih, coba Bapak perhatikan baik-baik. Satu kebiasaan yang mungkin kita tanpa sadar, itu sebenarnya seperti ini. Contoh, kalau kita pergi ke mall, Pak Rudi pergi ke mall, bawa mobil ini, kita bawa mobil sendiri nih. Pak Rudi akan cari parkir di sebelah mana? Yang dekat pintu, Pak. Nah, itu udah natural kita. Kita akan muter nyari parkir yang paling dekat dengan pintu masuk. Betul. Nah, sama. Orang akan nyari tempat tinggal nantinya yang paling dekat, lebih dekat, paling dekat. Kalau udah nggak ada, kalau kita muter-muter parkir, kalau di sini yang paling dekat cepet-cepet masuk. Tapi kalau nggak ada, ya jauh dikit. Tapi orientasi berpikir kita pasti yang paling dekat dengan sini, gitu kan, Pak? Iya. Nah, sama. Sekarang nih orang nyari di sini lah. Karena nanti nggak akan ada lagi. Nah, inilah kenapa saya katakan punya added value. Nah, kalau barang limited, Bapak kalau pakai barang limited, entah itu jam, entah itu mungkin sepatu, entah itu apapun lah, aksesoris apapun yang namanya limited edition, Pak, tentu harganya lebih mahal. Betul, Pak. Kenapa mahal? Orang sama kok, sama-sama mereknya, kok ini mereknya ini sama merek ini sama, kok ini mahal? Mahal, bos, cuma ada 1.000 di dunia. Ah, kira-kira gitu kan, mahal, bos, cuma ada 100. Iya. Mahal, bos, cuma ada 10, ya kan? Iya. Nah, itulah kenapa memang di sini bukan masalah harga ya, tapi memang masalah yang tadi saya katakan tadi, ya pride, kebanggaan. Saya punya properti di mana tempat lain nggak bisa. Nggak bisa. Terus saya punya properti yang limited, gitu loh. Saya punya properti yang nah satu lagi nih yang kenapa ini juga punya nilai investasi yang sangat menguntungkan. Kalau di tempat lain, Pak, seiring waktu dia akan berturun. Karena tempat lain berkembang lagi, orang tinggalkan yang ini, orang tinggalkan yang itu, orang tinggalkan yang betul nggak, Pak? Iya. Kalau di tempat saya, Pak, orang lain mau berkembang pasti nggak mungkin dong, Pak, nggak berkembang di mana-mana pasti akan bangun apartemen lagi. Iya. Tapi yang namanya kayak tempat saya persis dengan stasiun nggak akan ada. Nggak ada. Ya selama-lamanya. Nah, stasiun itu, Pak, Bapak coba tolong cari, ada nggak stasiun yang makin lama makin sepi? Nggak ada. Stasiun makin lama makin ramai. Ya. Jadi kalau saya attach dengan stasiun, selama stasiunnya ada di situ, selama itu ramai terus. Nah, orang kalau investasi, kunci utama adalah, ada crowd-nya enggak? Jangan sampai gue beli sepi. Iya. Gue beli nggak ada yang datang, Iya. sewanya susah, betul kan? Iya. Wah, kalau di stasiun, Pak, ini jaminan mutu. Nah, Bapak mau cari, nanti besok ada apartemen di sini, 5 tahun lagi bangun apartemen sini, 10 tahun lagi, tetap ini orang butuh, Pak. Itu kelebihannya. Dan ini satu-satunya yang nempel 0 meter. Kalau Bapak lihat ya, di Taiwan, Thailand, nggak usah ngomong Singapura lah, Thailand lah, apa Hong Kong gitu ya. Itu dengan adanya perkeretaapian,
hadirnya perkereta apian itu pertumbuhan properti di sekitarnya itu pesat sekali. Itu contoh Pak, udah proven lah. Nah Indonesia tinggal tunggu aja. Mungkin sekarang orang belum terbiasa, apalagi waktu kita masuk dihajar dengan COVID kan Pak. Iya. 2019 kan Pak, COVID-19 kan. Jadi, waduh, fokus orientasi semua orang tuh masih lagi ke COVID. Ya kita tenang aja sih, karena ini sesuatu yang baru yang bakal menjadi booming perkereta apian. Nanti mungkin 3-4 tahun, 2 tahun lagi orang sudah biasa naik kereta. Nah pada saat itu orang butuh. Udah pasti Pak. Lebih efisien, nggak perlu repot, waktu, keluarga, ongkos, semuanya. Kalau tinggal sini kan, saya tahu tinggal selesai makan, bangun, nggak usah buang-buang waktu, turun, tinggal beli tiket, naik saya ke kota, mau kerja, mau lewat ke Sudirman, mau kemana aja tinggal naik dari sini. Ke CBD cuma 15 menit kalau nggak salah ya. Jadi dari sini kalau orang kerjanya di sekitar Gatot Subroto langsung. Kalau dia kerjanya di sekitar Sudirman sama Tamrin sekali transit di Duku Atas, dia mesti transit dengan MRT. Gitu. Bukan cuma waktu ya Pak, ini waktu memang paling berharga. Tapi uang transportasi teman-teman. Bayangin berapa transportasi yang Anda keluarkan setiap bulan. Ya. Kalau tinggal di sini Anda akan berhemat banyak. Saya juga penasaran nih Pak. Dengan adanya mall, sekarang kan mall orang cenderung mencari yang outdoor nih Pak. Di sini apakah tersedia juga ada outdoor space areanya? Kita ada 2 aktivitas. Yang satu ngikutin operasionalnya kereta, yang satu ngikutin operasionalnya mall. Dua-dua outdoor. Nah, kalau yang ngikutin operasional ini di sisi persis bersebelahan dengan perkereta apian. Tapi kita punya juga yang di tengah-tengah, yaitu yang disebut dengan downtown atau arcade center kita. Ini yang nanti akan menjadi primadona di Bekasi. Kemudian kita juga punya rooftop bar. Rooftop bar? Ada, jadi itu yang pertama lah di Bekasi nanti rooftop bar. Jadi orang-orang yang lelah, capek, hangout, mau ketemu teman-teman dari Jakarta, ketemuan di sini yuk, gitu. Naik kereta dari sana, naik MRT, nyambung ke sini, turun sini langsung tuh. Kita bisa hangout di atas, melihat, melepas lelah lah. Iya, dari Jakarta nggak harus lewat kendaraan. Nggak usah parkir-parkir, nggak usah pusing-pusing, nggak usah nyari tempat parkir, turun langsung kita hangout ke sana. Wah. Gitu. Jadi di bawah ada, di atas ada. Luar biasa ini. Jadi ini investasi yang memang bukan investasi yang asal investasi, tapi investasi yang betul-betul menguntungkan, Pak. Iya, Pak. Apalagi kalau nanti ya Pak, masa depan ya, ke depan kita nggak tahu ya. Kalau sekarang kan cuma berhenti sampai di Bekasi Timur, ini kereta nih, LRT nih, kita ngomong LRT. Kalau kereta tuh soalnya pemikiran Indonesia tuh langsung turun image-nya Pak. Iya, betul. Tapi kalau makanya ngomong LRT, gitu. Saya dulu pertama saya ngomong kereta, aduh kereta tuh gimana, pemikiran turun, makanya saya langsung pakai LRT gitu ya. Oke lah, jadi kalau pakai LRT sekarang kan Bekasi Timur. Nanti itu Pak akan nyambung sampai ke Cikarang. Kalau saya ngomong-ngomong sama teman-teman dari DJKA ya, kan ini kan LRT Jabodebek. Nanti itu akan rencananya sampai ke Cikarang. Nanti ya tergantung ekonomi lah, tergantung bagaimana pasar, ada pasar ya tentunya. Tapi nanti pasti nyambung itu cuma dikit lagi kok Pak. Kalau nyambung Pak, Bapak bayangkan. Hari ini yang bikin harga properti sewa ya, yang bikin properti atau sewa properti tertinggi di Indonesia itu adanya di daerah Cikarang. Kenapa? Ekspatnya banyak sekali Pak. Sebenarnya orang ekspat itu, saya kan punya beberapa properti yang disewa oleh orang ekspat cukup lama. Tapi semenjak kemacetan parah, mereka semuanya lari ke sana Pak. Karena mereka nggak tahan. Tapi sebenarnya kalau saya ngomong sama mereka tuh demennya tinggal di daerah Jakarta. Nah, kalau nanti kereta itu nyambung sampai sana Pak, dari sana ke sini paling cuma 30 menit lah. 20 menit, 25 menit lah mungkin, 25 menit gitu ya. Nah, ngapain mereka tinggal di sana? Ya mereka mendingan tinggal di daerah sini. Ke sana udah biasa kalau di Jepang itu kan Jepang, China dan segala macam udah biasa mereka kalau kerja 40 menit 1 jam naik kereta di negara mereka udah biasa. Nah, mereka akan cari yang apartemen-apartemen yang bisa mereka sewa yang dekat dengan stasiun itu pasti di Uber Pak. Apalagi kalau nanti udah normal orang bisa datang berkunjung ke Indonesia atau turis lokal sudah mulai boleh putar-putar gitu, udah COVID udah hilang. Orang nyari apartemen, nyari itu bukan lagi pakai itu apa namanya Airbnb. Nah, properti yang Airbnb itu yang paling laris adalah yang langsung dekat dengan stasiun. Waduh, itu luar biasa sekali Pak. Jadi potensi ke depan itu sangat luar biasa. Ditambah ada fasilitas mall yang ini ya. Ngomong tentang akses nih Pak.
Dan saya tadi waktu datang ke sini saya naik tol, keluar dari tol, saya ngeliat ada jalan yang langsung dari ke sana. Habis itu kemana lagi ya Pak? Apa langsung ke basement atau gimana ya jalan itu ya? Oh, oke. Jadi di lokasi kita itu ada yang disebut dengan loop akses. Jadi muter. Sebenarnya ini tujuannya adalah untuk menghindari kemacetan di depan jalan raya Caman ini. Jadi kalau dari arah tol Jakarta yang mau belok ke kiri tapi nggak ke tempat kita, dia kan bisa langsung ke sana. Kalau ke tempat kita, dia bisa bawah. Nah, atau kalau dia nggak berkepentingan kan kalau ke bawah itu kan masuk akses langsung ke tempat kita. Tapi kalau dia mau berhentinya ke mall, ke drop off mall, maka kan dia ke kiri dulu. Nah, kalau sekarang kan muter. Nah, kan muter bikin macet nanti kan. Nah, oleh karena itulah ada yang namanya nanti loop. Jadi dia bisa masuk dari loop situ, dia bisa masuk ke proyek kita. Atau yang keluar dari proyek kita bisa keluar melalui loop itu. Sehingga jalanan ini nih nggak ada cross-nya. Jadi kemacetannya lebih teratasi. Bisa terurai lah paling Terurai. tidak. Terurai. Dan kalau nggak salah ada plaza besar di depan sini ya Pak. Itu buat apa ya Pak? Oke, jadi itu sebenarnya kita buatkan faktor sarana dan prasarana penunjang daripada plaza LRT. Jadi LRT selain dia bisa berhenti di stasiun, bisa berhenti di apa namanya jembatan jembatan yang ke tempat kita langsung mall. Kalau mereka nggak berhenti, nggak mau ke mall, mereka bisa turun ke plaza LRT-nya, ke taman. Nah, kita buatin taman di situ. Nah, jadi kalau turun ke situ, nah mobil kan mesti pick up mereka tuh kendaraan umum itu nggak boleh di jalan utama, dia mesti masuk ke dalam. Nah, fungsinya adalah sebagai kiss and ride. Begitu dia masuk, dia ambil penumpang di sini, dia naik, dia keluar lagi. Oh, jadi itu pengurai kemacetan juga nantinya Iya, ya? itu pengurai kemacetan. Wow. Makanya kita agak masuk ke dalam supaya akses yang di luar itu benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana penunjang daripada plaza LRT. Nyaman orang naiknya, naik turun nyaman gitu. Lokasinya bagus, aksesnya luar biasa, ada 3 tadi disebutkan, dan macet nggak perlu khawatir. Nah, berikutnya begitu saya masuk itu parkirannya bagaimana Pak? Kita sudah atur sesuai dengan regulasi, parkir apartemen cukup, parkir mall cukup, dan kita juga sediakan, makanya kenapa kita bangun 4 basement. Bangun basement itu mahal sekali Pak. Ya. Makanya kembali tadi kalau bertanya, Pak ini apa harganya juga lumayan tinggi ya, salah satunya ya basement Pak. Kalau di proyek-proyek lain yang basement cuma 2, 3 atau mungkin nggak pakai basement ya lebih murah lagi. Ini basement Pak. Bangun percaya nggak Pak? Bangun 4 basement itu sama dengan 2 tower sekaligus sama Pak. Wow. For informasi aja Pak. Iya. Bangun 4 basement seluas yang saya punya itu harganya sama dengan saya bangun 2 apartemen. 2 tower Pak? 2 tower. Kurang lebih hampir sama Pak. Ini saya baru tahu loh Pak. Nah, itu makanya saya suka bilang sama teman-teman dari marketing. Jangan salah loh, tapi kan itu kan tidak dibebankan kepada apartemen aja. Ada fungsi-fungsi lain, ada fungsi mall, ada fungsi untuk perparkiran LRT dan segala macam. Jadi LRT pun nanti nyaman, orang naik LRT, kalau sekarang ini parkirnya di luar-luar semua gitu kan. Kita parkir di basement, parkir motornya ada, parkir mobilnya ada. Jadi kalau Bapak tinggal di daerah sini, mau kerjanya di Jakarta, mobilnya bingung taruh di mana, masukkan ke tempat saya, naik kereta, berangkat. Karena di sini parkirannya ada. Iya, di dalam lain belum ada ya Pak? Iya. Dan tentunya kan kita kan kena perda parkirnya tidak sama dengan Jakarta. Kalau Jakarta 60.000, di sini kan nggak mungkin 60.000. Itu kelebihannya di sini Pak. Betul. Jadi nggak ikut naik ya Pak Nggak harganya. ikut. Gitu. Lebih hemat teman-teman. Ya. Jauh hemat. Jauh. Jadi hemat uang parkir sama uang tol dan bensin bisa buat nyicil. Betul. Iya. Betul. Kita hemat, kita bisa nabung, bisa buat cicil. Iya. Belum lagi kalau misalnya teman-teman punya rezeki lagi, ini bisa disewain ya Pak ya. Iya. Luar biasa ya, ini investasi yang sangat menarik. Ngomong-ngomong investasi Pak, bagaimana nih Pak peluang investasinya di sini? Dengan adanya mall, dengan adanya akses, apakah ini jadi investasi yang sangat bagus atau seperti apa dibayangkan Bapak? Seperti yang saya katakan di awal tadi, investasi itu sebenarnya poinnya adalah di crowd Pak. Crowd. Saya tanya, ruko di tempat rame sama di tempat sepi pasti mahal di tempat rame. Ya. Kenapa? Karena potensi sewanya lebih tinggi,
potensi capital gain-nya lebih tinggi, betul kan Pak? Betul. Potensi okupansinya juga lebih tinggi. Nah, kalau di tempat sepi, waduh, susah kan Pak? Makin sepi, makin susah. Iya. Tetapi murah nggak? Murah. Bapak kalau mau investasi yang murah, cari tempat yang paling sepi. Iya. Wis murah wis. Iya. Bener. Ya kan? Tapi untuk sisi investasi untuk dia bisa menghasilkan income, passive income susah. Gitu. Nah, artinya bagaimana kalau saya mau dapetin passive income? Ya carilah tempat rame. Nah, tapi tempat rame mahal, Pak. Ya udah, hukum alamnya begitu. Betul. Nah, artinya sebenarnya adalah crowd itu menentukan satu nilai investasi. Untuk di tempat kita, yang sudah saya jelaskan tadi, udah nggak perlu diragukan lagi. Captive market kita udah cukup tinggi. Di sekitaran kita ini per kilometer sudah 17.000. Jadi kalau area 2 kilometer aja sudah 34.000. Terus kemudian juga di arus tol, jalan tol ini menyumbang berapa ratus kendaraan, berapa ratus ribu kendaraan, Pak. Nyodet 10%, 5% udah Masuk berapa ke sini, gitu iya. kan. Kemudian dari LRT sendiri. Jadi sebenarnya investasi sini adalah sangat menguntungkan karena kalau kita lihat di Jakarta yang sudah terjadi, tren yang sudah terjadi, apartemen yang mallnya rame, Bapak bisa cek sendiri, saya nggak pantas lah kalau nyebut namanya, nggak Iya. etis ya. Iya. Tapi mall yang rame, Iya. apartemennya pasti rame. Okupansinya tinggi, harga sewanya bagus, harganya juga jual belinya juga dicari orang gitu loh. Secondary-nya bagus gitu. Iya. Nah, kelebihan daripada investasi di tempat ini Pak, secondary-nya nggak akan pernah jatuh. Secondary-nya Nggak nggak bakal jatuh. Tahu nggak kenapa nggak bakal jatuh? Karena nggak bisa di-compare dengan produk baru. Jadi saya punya unit di sini, orang nyari kenapa? Karena dekat dengan kereta, saya mau naik turun kereta. Walaupun dia bikin setelah 5 tahun dia bikin apartemen lagi di sini, ini nggak akan bisa gantiin fungsi ini. Iya. Iya. Sehingga nggak akan pernah turun. Animonya pasti ada terus. Kosong isi, kosong isi. Ya kan orang yang nggak punya rumah deket, daripada gua naik tol, naik mobil dari sana ke sini, mendingan ada nggak sih yang sewa? Waduh penuh. Begitu kosong, bisa nih. Betul. Waiting list. Iya. Karena itu makanya saya katakan secondary-nya untuk di sini nggak bakal jatuh. Garansi nggak. Kenapa? Kembali lagi, kalau saya bicara dengan teman-teman saya yang pernah ke Taiwan, Thailand segala macam, kalau mau cek sekarang, monggo silakan. Sekarang zaman internet, nggak usah pusing-pusing mesti datang ke Taiwan. Coba sekarang cari, mau beli apartemen di dekat stasiun. Ayo, kalau ada bagus. Kalau ada harganya coba. Betul. Tinggi. Sekarang nih kita nggak bisa dibodohin lah Pak. Udah ada teknologi. Kita ngomong ngalor ngidul, orang bilang Pak Bambang bohong. Ya kan? Kalau dulu bisa kita bohong-bohongin, sekarang nggak bisa. Sekarang silakan Bapak Ibu sekalian cek. Cari di Google, cari properti apartemen. Ada nggak? Nah kalau ada harganya bagaimana gitu kan. Nah itu baru bisa ngomong kesaksian. Kira-kira gitulah. Betul, Pak. Jadi nggak akan matinya. Iya. Dan ini Pak, saya kalau ngelihat nih, kalau ini nggak udah kehabisan, saya nggak keburu beli di sini Pak. Mungkin dapatnya nanti di Iya. lebih ke timur lagi. Nanti begitu ini habis, bangun lagi deket, cuma 5 menit, deket 10 menit, kan gitu kan Pak? Iya. Selalu kalau kita lihat campaigns-nya properti berapa puluh tahun belakangan kan gitu. Kalau dulu awal-awal dekat dengan jalan raya, Iya. klaster dekat jalan raya, terus kemudian habis masanya dekat dengan mall, dekat dengan sekolah, dekat dengan airport, kan gitu kan? Iya. Habis masanya. Terus terakhir ini 10 tahun belakangan ini dekat dengan pintu tol, ya kan? Makin dekat dengan pintu tol, makin mahal. Kita lihat adalah satu lokasi di Jakarta Barat sana, di daerah barat, bukan Jakarta Barat. Di daerah barat, memanfaatkan akses baru tol, bagaimana boomingnya tanah di sana. Iya. Begitu dibuka arus pintu tol, wah dekat pintu tol naik. Udah lewat sekarang masanya Pak. Sekarang adalah TOD. Nanti ini 2-3 tahun lagi, orang akan nyari properti yang paling dekat dengan TOD. Kalau udah nggak dapet, ya 5 menit deh, ya 10 menit deh. Makin gitu. jauh dari kota. Makin jauh. LRT itu ada 1, 2, 3 fase. Oh, MRT juga sama Pak. Nanti itu rencananya itu akan terintegrasi seluruhnya itu di tahun 2029. Jadi kalau nanti kita bisa lihat di dalam map ini, map perkeretaapian, integrasi itu akan terjadi di tahun 2029. Harapannya, ya dengan COVID ini saya nggak tahu mundur apa enggak gitu ya. Tetapi target pemerintah 2029 itu sudah terkonektif
semua sudah terkoneksi. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Beda Pak, kalau darat atau di landed gini, saya bikin properti di sini, besok saya bikin di sini, besok bisa Pak. Tapi kalau ini kan jaringan Pak. Once dia bikin satu jaringan dan stasiunnya di sini, nggak akan pernah lagi tiba-tiba muncul stasiun di tengah, nggak mungkin. Iya. Karena kereta ini diatur by sistem, ada sinyalnya, ada rutenya, dan dibangun, nggak mana bisa tiba-tiba muncul gitu kan, nggak bisa. Jadi sekali dibangun ya sudah selesai. Makanya saya katakan ini limited banget. Kalau cuma akhirnya aja 50 titik, ya sudah 50 titik terminal. Dan dari 50 titik itu bisa dibangun mixed umpamanya 15%, ya sudah cuma 15%. Nggak akan lagi menjadi, nanti bisa menjadi 20%, 30%, nggak ada. Makanya ini limited banget. Inilah salah satu kelebihan produk ini. Nggak ada duanya, limited. Selesai ya sudah selesai. Jangan nyesel ya kalau kehabisan. Makanya buru-buru kontak nomor di bawah ini. Oke, Pak, ngomong-ngomong tentang kereta atau LRT tadi, Pak, ada pertanyaan dari teman Pak. Ini berisik enggak ya di daerah sini? Oke, pertanyaan juga bagus. Sebenarnya ini saya dapat informasi dari teman-teman dari di JKA. Tentunya ini yang lebih mengetahui tentunya dari KAI ya. Tapi dari beberapa literatur saya baca dan dari teman-teman, LRT ini teknologinya sangat canggih, bahkan di atas MRT. Nah, kenapa saya katakan di atas MRT? Dia sudah menggunakan teknologi GOA atau GOA 3 kalau nggak salah, ya, Gate of Automation-nya yang ketiga. Sementara MRT itu masih 2. Dan kita ini sebenarnya driveless LRT itu. Jadi didesain untuk nanti tidak pakai masinis. Mungkin di awal-awal masih pakai masinis ya. Karena masih baru, ini nggak akan pakai masinis. Terus kemudian dia lebih tidak bising, tidak berisik, dan headway-nya cepat. Karena memang ini dari wilayah timur ini kan banyak sekali. Jadi kalau kita lihat MRT mah headway-nya masih sekitar 10-an menit lah kira-kira. Kalau ini headway-nya sekitar 3 menit. 3 menit sekali. Dan sistemnya sudah moving block. Jadi diatur, jadi dia tuh benar-benar computerized lah. Jadi benar-benar kalau dilihat dari tingkat kebisingannya, makanya kalau ini nggak ada, biasa itu ada pemecah suara Pak. Kalau di beberapa struktur itu ada yang untuk, kalau ini kereta lewat, itu biasa ada begini, itu biasanya untuk pemecah suara. Bapak lihat sepanjang ini nggak ada struktur seperti itu. Nah, tetapi supaya diketahui, kita ini kan sebenarnya stasiun. Jadi kereta itu berhenti. Jadi bukannya gitu lewat, enggak juga gitu. Udah ngerem. Ya, gitu. Berangkat pun pelan-pelan dulu. Iya, jadi enggak berisik. Oke, berarti teman-teman yang tadi tanya tentang keberisikan kereta, nggak berisik ya. Bisa Google sendiri. Teknologinya maju, lebih maju dari MRT. Oke. Dan juga ini Pak, saya juga bertanya nih Pak, tadi udah investasi saya udah tanya, akses sudah dijelaskan sangat luar biasa, fasilitas sudah ada. Nah, pengen tahu nih Pak, ini developernya, tentang developernya Pak, tentang Urban Jakarta Propertindo sendiri Pak. Oke. Jadi kita itu fokus kita sebenarnya adalah di TOD Pak. Kita punya proyek beberapa TOD, bahkan ada yang sudah serah terima, yaitu yang di Gateway Park. Itu kita sudah serah terima, proses serah terima berjalan, sudah kemudian nanti ada lagi yang di Ciracas, dan kemudian kalau yang di Sky itu kebetulan memang dibelinya bulk oleh satu instansi, itu juga kita sudah lakukan persiapan untuk serah terima. Kemudian di luar itu kita juga punya bisnis komersial, yaitu mall dan beberapa pasar di Jakarta dan di luar Jakarta. Jadi sebenarnya kita cukup mumpuni lah untuk TOD, karena kalau mau dibilang satu-satunya perusahaan developer swasta yang mempunyai titik transportasi langsung ya cuman saya. Jadi karena hampir sebagian besar dikuasai oleh teman-teman dari BUMN, dari teman-teman karya. Tapi untuk swasta ya saat ini satu-satunya kami lah. Oh, luar biasa. Gitu.
Luar biasa ini. Satu-satunya loh teman-teman. Blessing ya, saat ini satu-satunya kita. Jadi coba bisa lihat cari ya nggak ada. Swasta satu-satunya yang punya titik-titik ini adalah kita. Wow. Gitu. Luar biasa. Dan ini proyeknya udah banyak loh, Urban Jakarta Propertindo ini, dan besar-besar. Ya. Rencananya Pak, yang ini serah terimanya kapan Pak? Rencana kira-kira? Kita itu rencana akan lakukan groundbreaking itu di awal tahun 2022. Oke. Kita serah terima itu 3 tahun. Berarti 2024 akhir atau 2025 awal. Iya. Ya, 2025 lah ya mungkin. Iya, kurang lebih awal seperti ya. itu, ya. Nah, sementara LRT sendiri kan beroperasional di 2022. Oh, Jadi LRT masih setahun lagi. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan. Kita tinggal di mana LRT sudah melewati masa uji coba. Sudah 2 tahun. Iya. Waduh. Pak Rudi pernah lihat atau bukan pernah lihat, pernah ngikutin nggak MRT waktu dibuka? 3 bulan pertama itu kayaknya orang belum terlalu tertarik. iya. Tapi setelah dihitung di akhir tahun setahun, wah kaget. Targetnya itu 50% lebih, jadi 150% dibandingkan target, yang naik itu melebihi daripada target Wow. yang ditentukan oleh pemerintah. Itu baru tahun pertama tuh, 2019. Jadi ternyata memang bangsa kita ini untuk sesuatu yang baru memang nggak langsung. Tetapi suatu ketika dia akan terus nikmatin. Jadi sekarang nih teman-teman saya di kantor juga sudah terbiasa naik MRT. Dulunya rasanya naik apa tuh MRT? Karena pemikiran Indonesia itu apapun dulu namanya kereta, naik kereta. Kereta itu kan seolah-olah low class, seolah-olah. Iya. Padahal enggak. Di negara-negara maju eksekutif pun semuanya naiknya kereta. Nah makanya di sini mungkin bahasanya nggak pakai kereta, LRT. MRT. Dan Jadi, enak ya Pak sebenarnya naik kereta itu, LRT itu ya Pak? wah enak, saya udah berapa kali Pak nyoba Pak. Saya bawa anak-anak saya, tim saya biar ngerasain gimana naik MRT. Enak Pak, enak. Khususnya buat teman-teman yang nyetir sendiri dari kantor, dari rumah ke kantor ya, mendingan di LRT ya Pak. Iya. Bisa nonton, bisa Wah macam-macam Pak. macam-macam. Bisa jauh sekali menghemat waktu dan biaya. Waktu dan biaya. Waktu dan biaya. Wah. Itu luar biasa pengaruhnya. Luar biasa. Oke, Pak, ini saya ngelihat banyak award nih Pak di sini Pak. Ini bisa jelasin nggak Pak? Ini award apa ya? Oh iya. 2020 Jadi Asia Guru. Property Award. Jadi waktu kita bikin project ini, kita coba mengikutkan ini ke dalam satu kompetisi. Nah, kita itu dalam kategori breakthrough. Nah, ternyata waktu diadu, ya karena memang di Indonesia satu-satunya konsepnya seperti ini, cuman kita yang nggak bisa, yang lain nggak bisa ngelawan. Menanglah. Kita adu lagi di Asia. Wah, di Asia dapat perlawanan banyak. Tapi akhirnya puji Tuhan ya kita juara. Jadi artinya juri pun bisa melihat potensi daripada konsep kita itu tinggi, bagus sekali. Potensinya, konsepnya itu luar biasa sekali. Sehingga mereka memberikan satu penghargaan lah kepada kita. Nah ini menunjukkan bahwasanya proyek ini punya nilai yang cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak salah kalau Anda memutuskan untuk berinvestasi di sini. Karena bukan cuma kita yang menilai. Betul. Tapi ada Dari Properti Guru nih, ada pihak khusus yang menilai, mereka yang menilai. Bahkan kita se-Asia loh Pak, itu kita juaranya, juara 1. Juara 1 Pak ini? Juara 1, pemenang Pak. Juara 1. Tuh teman-teman, jangan mikir-mikir lagi, udah ada orang lain yang lebih ahli yang mikir. Ya, datang aja ke sini, lihat unitnya. Seperti saya saat ini ada di lokasi. Saya dari tadi dengar cerita dari awal tuh saya terus bertanya-tanya, kok hebat banget ya Pak Bambang bisa membuat ini satu-satunya yang nempel 0 meter. Yang pasti ini karena berkat Tuhan lah Pak. Berkat Tuhan ya saya blessing lah bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Karena nggak semua orang bisa Pak. Saya juga punya proyek-proyek yang bekerja sama dengan beberapa teman-teman juga mengalami kesulitan. Tapi ya sekali lagi saya katakan ini blessing lah. Blessing kita bisa mendapatkan ini dan proses menuju ke sana itu nggak gampang memang. Perlu kerja keras. Tapi ya kalau saya nggak etis lah kalau menunjukkan di sini surat-suratnya, persetujuan segala macam. Tapi nanti mungkin ke depan
tim Markom kita akan melakukan bincang-bincang dengan instansi-instansi terkait, tentunya dengan BPTJ, dengan KAI, dengan apa, terkait dengan penyambungan jembatan kita, terkait dengan kawasan TOD, dan lain-lain. Nah, nanti ada waktunya, ada saatnya. Penasaran sekali Pak, pengen dengar tentang itu. Itu luar biasa sih. Luar biasa, hanya Pak Bambang yang satu-satunya yang bisa. Enggak lah, berkat Tuhan itu, Pak. Iya. Oke, mungkin perbincangan sore ini begitu dulu teman-teman, dan selanjutnya ayo kita lihat lebih jauh tentang produk dari Urban Switch LRT ini.